Saya mau tanya, tapi jangan ada yang marah ya. Karena pertanyaannya ini nggak enak sekali. Kalau ada yang marah, harus mikir 100 kali. Kenapa aku marah? Ini pertanyaannya. Tuhan itu lebih mudah ngatur kita atau ngatur binatang? Kata nggak enak pertanyaannya. Lu jawab. Ayo, yang di rumah jawab juga. Oh, jawab. Tuhan itu lebih mudah ngatur orang atau ngatur binatang? Nah, terus kita kenapa? Serius tuh saudara. Halo. Kira-kira kalau kita jadi Tuhan pusing nggak ngatur kita? Ayo, pusing nggak? Kenapa? Butuh HRD. Nggak mungkin butuh HRD. Saudara, mungkin beberapa di antara kita menganggap ini hal yang guyon, tapi ini fakta. Begitu sulitnya Tuhan ngatur orang. Nah, pertanyaan kedua. Mengapa Tuhan lebih gampang ngatur binatang daripada ngatur orang? Cuma ada satu jawaban. Orang rewel. Orang rewel, hampir betul. Ya. Punya ego dia. Punya kehendak bebas kan? Aku. Betul. Ayo satu lagi. Kenapa? Enggak pakai logika. Oh, binatang itu punya logika loh. Enggak mikir dulu. Oh, ya itu hampir betul jawabannya cuma saya. Binatang itu cuma punya satu kemauan. Manusia? Nah, banyak maunya kita ini. Binatang itu cuma punya satu kemauan. Hidup, makan, kawin, hidup, makan, beranak, dan dimakan yang lain. Kok nggak ambil? Termasuk kita makan mereka juga. Nah kalau manusia, maunya minta ampun. Betul nggak? Nah, lalu pertanyaan ketiga, ya, ada mau translate? Iya. Ya. Siapa? Fani? Tersulis di belakang situ. Iya, mungkin dua hari bisa dipertahankan tersulis. Oh batuk ya, oh sampai di Fani. Ayo duduk, ajak berdua duduk situ ya. Bro, suruh pindah ke sini, sana. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Mau nggak? Dia mau divertal? Oh nggak mau, ya udah. Ya, ulangi dikit dari depan. Binatang lebih mudah diatur daripada orang. Ayo mikir semua ini. Ya. Ya, tunggu dulu. Ya. Karena kita banyak maunya, binatang itu cuma punya satu kemauan. Maka itu, ya, menu binatang itu ganti-ganti kayak kita nggak? Ayo, menu binatang ganti-ganti kayak kita nggak? Iya. Ya, maka itu coba suami-suami. Berapa lama suami mau masakan istrinya masakan yang sama? Kira-kira berapa hari? 3 hari ya, berapa hari? Itu contoh kecil saja. Anak-anak berapa hari bisa makan masakan yang sama yang dimasak mama? Hal itu nggak mau seminggu, nggak harus nasi, masakan yang sama pokoknya. Nah itu manusia. Pertanyaan ketiga, di bagian mana dari hidup manusia sehingga manusia itu banyak maunya? Hati. Wih hebat sekali.
di hati kita. Aduh, hebat. Hati ini. Oke, kita baca dulu ayat ini. Yeremia 19 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat ini. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Bacanya apa? Arster. Gimana bacanya? Ada terjemahan lain nggak bahasa Belanda? NPG. Susah bener ini. Ada? Kenapa? Cuma Inggris ya. Oh, cuma Inggris nggak ada. Ayo, bahasa Belandanya apa ini? Arster. Itu apa ya? Lama. Apa itu? Udah lama di Belanda saya nggak ngerti kata ini. Elia tahu? Ya licik. Licik, oh sama licik. Ada terjemahan lain nggak? Ya. Sulit. Artinya apa? Licik. Iya. Oke. Kalau saya bilang jahat, betul. Sesuai bisa terangkan ini. Kalau kata ini bahasa Belanda artinya apa? Slur. Licik, jahat. Boven alles. Di atas segala hal yang paling licik, paling jahat. Ngeri sekali. Ini kemarin terjadi di Makassar. Kaget juga saya lihat. 2 anak umur 14 dan umur 17 membunuh temannya umur 11 tahun. Ya. Gara-gara baca di YouTube ada iklan untuk orang jual ginjal. Saya baca itu kemarin di Indonesia. Tanpa mikir panjang, kan gak semudah itu. Marisa, itu loh hati manusia. Licik. Betapa liciknya hati, betapa jahatnya hati. Lebih jahat dari yang paling jahat. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahui? Sampai di sini kita renungkan. Tuhan sangat mau, dengar ya, Tuhan sangat mau merubah hati manusia karena Dia sayang kita. Tapi Tuhan bakal ketemu masalah nggak walaupun Dia ingin merubah hati kita? Renungkan. Tuhan bakal ketemu masalah nggak? Apa masalah? Ya ini tadi sudah membatu hatinya. Verder apa bacanya? Ya, Verder. Apa? Verder. Hati itu seperti itu. Jadi sampai di bagian hati yang ini, dengar kalimat ini. Tuhan kalah dengan manusia. Betul atau tidak? Kenapa Tuhan bisa kalah dengan manusia sampai di bagian ini? Nah, bagian ini yang binatang tidak punya. Ini serius. Contoh begini. Kalau Tuhan menyuruh binatang ke kiri, binatang pasti nurut gak? Karena nggak punya pilihan. Yang kiri. Tapi kalau kita kiri, mau nggak mau, belum tak kita bisa begitu. Kita terbangun begitu. Neko. Ya, enak aja niku. Nggak mau.
ini loh papa kita. Kalau saya jadi Tuhan, saya nyuruh anak saya ke kiri, nggak mau, saya akan cewek lehernya kiri goblok. Atau saya akan dorong dia ke kiri. Nah, ini papa kita nggak bisa. Begitu saudara dan saya berkata, sorry Tuhan, aku nggak mau. Tuhan langsung diam. Dia tidak akan memaksa kita. Betul atau salah? Nah, di bagian ini saudara, kita harus menyadari Tuhan tidak bisa maha kuasa. Tuhan gak bisa berdaulat atas manusia ketika kita berkata tidak kepada Dia. Kalau pada binatang, Tuhan hebat. Tuhan maha kuasa. Dia bisa menyatakan seluruh kemuliaannya, kekuasaannya pada binatang. Karena binatang gak bisa berkata tidak kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang banyak bertanya, aku sudah berdoa loh Tuhan, aku sudah puasa, aku sudah baca Alkitab, terus ditambahin lagi, aku sudah rajin memberi persembahan. Maksud lu Tuhan bisa dibayar dengan duit? Iya, bukan begitu. Saudara, kalau ada yang pernah bertanya seperti itu, kenapa? Ya tak bisa di sebelum Instagram Facebook. Kalau saudara ada yang pernah bertanya, kenapa Tuhan, aku ini masih kurang apa? Ikut kebaktian, ikut pelayanan, saya ini, itu. Maka hari ini kita ketemu jawabannya. Karena hati kita yang tidak tulus di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan dan setan itu bekerjanya lewat hati. Saya ulangi, Tuhan dan setan itu bekerjanya lewat hati. Kenapa? Karena ini pusat kehidupan. Saya punya ilustrasi. Betapa liciknya hati. Apa tadi bahasa Indonesia? Ya, arti licin sekali, betul. Nah, waktu saya ngajar sekolah minggu, ayat ini saya terangkan pada anak-anak yang sudah remaja. Jadi, apa contohnya? Lebih licik dari yang paling licik. Aduh, apa ini? Tetap masuk ke pikiran saya. Belut kecemplung oli. Sebenarnya belut dong. Paling iya. Bisa bayangkan belut kecemplung oli. Mau dicoba dipegang, nggak bisa. Nah itu hati orang, selicik itu. Bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Kita punya pikiran bukan? Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, kita punya hidung, kita punya perut, kita punya hati, kita punya kaki, punya semuanya. Satu-satunya tempat yang paling penuh rahasia itu hati. Betul? Mata orang bisa kelihatan itu enggak? Pasti ketahuan. Betul? Mata orang jahat dan mata orang baik ketahuan enggak? Loh, saya tanya kok coba. Tahu enggak mata ini? Betul? Tahu istilah mata maling? Apa itu mata maling? Perut kita juga nggak bisa ada rahasia. Contoh, ayo kita makan. Aku enggak kok, aku punya 3 menit terus minum.
nggak bisa ngitung. Pikiran orang bisa dibaca nggak? Ya, orang bisa baca pikiran. Betul? Apa istilah body language? Apa ya? Bahasa tubuh, bahasa Belandanya. Lichaamstaal. Itu bisa dibaca orang. Dan itu ada teori untuk membacanya. Pokoknya apa saja dalam hidup kita cuma satu yang penuh rahasia, yaitu hati. Saudara renungkan. Suami istri menikah 60 tahun. Percaya nggak? Suami tetap nggak bisa ngerti hati istrinya, dan istri tetap nggak bisa ngerti hati suaminya. Catat ini. Ini penuh misteri hati ini. Sahabat baik tetap hatinya penuh rahasia. Nah, hati kita yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Nggak ada yang tahu. Maka itu mengapa Tuhan benci orang munafik? Karena dia tahu semuanya, kok kita bohongin dia. Betul? Dia nggak suka orang munafik. Saudara renungkan ini. Jadi Tuhan itu bisa bekerja kalau hati kita tulus. Mengapa Abraham dan Maria bisa terpilih? Karena hati mereka tulus. Maria itu luar biasa. Contoh lain. Mengapa di dunia ini nggak ada hakim yang adil? Jawabannya karena tidak ada manusia bisa baca isi hati orang. Seandainya Tuhan memberikan kuasa kepada hakim, kepada jaksa untuk bisa baca hati orang, maka semua pengadilan di dunia cukup satu kali langsung putus. Karena tahu motivasi melakukan kejahatan. Lihat kasus di Indonesia, Ferdi Sambo. Sudah sejak akhir Juli itu sidang gak habis-habis sampai hari ini. Dan semua tujuannya cuma satu, mencari motivasi. Mengapa dia bunuh? Dia cuma itu motivasi. Nah ini motivasi sudah diselidiki terus. Maka itu di pengadilan harus ada saksi supaya hakim dan jaksa tidak salah mengambil keputusan. Tapi repotnya saksinya juga licik. Jadi ini bagaimana? Nah itu rahasia. Ini saudara, jahat sekali. Maka itu Papa minta kita itu tulus. Bahasa Belandanya tulus apa? Oprek. Tulus. Dilihat dari mana saja, ya begitu. Enggak ada yang dirahasiakan dalam hidup. Maka itu sampai ada pertanyaan. We can again. Siapa yang dapat mengetahuinya? Tentang isi hati ini gak ada yang tahu. 90% penyebab perceraian dalam pernikahan ya karena yang satu capek dibohongin terus. Lo betul nggak? Maka itu selalu kalau suami istri ada kecurigaan, itu menyakitkan. Yang belum tahu ya supaya tahu. Satu-satunya yang bahasa asing selain Indonesia yang saya kenal hanya bahasa Belanda punya kata bagus soal menikah. Trouw dalam bahasa Inggris bisa trust. Sudah benar
trust itu apa? Bisa dipercaya dan setia. Bahasa Jerman juga pakai Trauen, artinya sama nggak dengan Belandanya? Sama, berarti Jerman juga. Maka itu sebetulnya orang Belanda nggak bisa cerai karena setia. Betul? Tapi kenapa ada perceraian? Ya karena disakiti, dibohongi. Saudara, ayo kita hari ini betul-betul melihat fakta ini. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Mana ya? Belum. Amsal 4 ya. Jagalah hatimu, bukan pipimu supaya gak jerawatan, bukan alismu supaya gak piring. Jagalah hatimu, bukan jaga mobilmu, jaga rumahmu, jaga berlianmu, bukan jaga hatimu. Dengan segala kewaspadaan. Bacanya behut. Your heart boven what the warren is. Di antara semua yang paling berharga, paling penting, warren, hati. Karena dari mana? Ya, dari? Iya, sudah tahu dari situ lah, itu saya tahu. Dari hati. Nah, berapa? Ayo baca. Terpancar kehidupan. Tangan saya sudah jumbo, nggak jawab maksudnya. Terpancar kehidupan. Nah, kalau dibalik, maka kalau kita tidak jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka yang terpancar apa? Kematian. Wih, ngeri sekali. One that send the Osprongen, das Leben. Maka itu kalau orang hatinya nggak tulus, kita dekat-dekat dia itu ngerasa, betul nggak? Ini kenapa ya orang ini? Kok rasanya nggak enak? Betul nggak? Nah, saya berikan fakta ini. Maaf jangan tersinggung. Anjing itu paling bisa rasa hati orang yang dekat dia itu baik atau tidak. Jawabnya atau tidak? Anjing, saudara. Betul? Karena Tuhan ciptakan anjing bisa mencium adrenalin. Orang yang hatinya nggak beres, anjing tahu adrenalinnya ada apa? Yang kedua, anak kecil. Saudara, ini berapa kali saya buktikan. Ada orang yang kalau orang dewasa melihat ini orang kelihatannya baik, tapi ada anak kecil, begitu lihat orang ini nangis sudah. Sensitif anak kecil itu. Betul? Ya, tapi jangan pulang dari sini cari anjing terus cari anak kecil mencari bukan begitu. Tapi saya belajar selama ini. Anak kecil bisa tahu loh orang ini baik atau tidak. Hebat betul atau nggak saya ngomong ini? Ini luar biasa. Nah, maka itu kalau saudara dan saya bisa jaga hati, wah ini luar biasa. Kira-kira siapa yang suka mengotori hati kita? Ayo, siapa yang suka mengotori hati kita? Pikiran. Si kunyuk, setan itu. Betul, mempengaruhi pikiran kita. Betul. Nah, selama saya hidup ini, saya menemukan 3 hal kecil, ya, yang setan suka lempar kotorannya ke hati kita. Hal kecil. Yang pertama, khawatir, takut. Tiba-tiba dapat,
putus asa, jengkel, tersinggung. Itu yang nomor 2. Hati jadi kotor. Nah, saya punya istilah ini. Kalau saya mendengar kata klien, pelanggan, kelanten, orang Jawa bilang. Orang Belanda kok orang Jawa. Pelanggan, maaf. Saya tanya, kira-kira apa yang akan didapat atau members ya dari perusahaan apa atau apa? Kira-kira apa yang akan didapat dari kelantan seperti itu, members seperti itu? Kalau jadi member sesuatu lah, perusahaan atau apa, sering dapat apa? Masuk nggak masuk di beberapa? Sering dapat apa biasanya? Ya apa? Kiriman, hal-hal baru, produk baru ditawari. Betul tidak? Loh, saya tanya betul tak? Nah, maaf. Begitulah kalau setan punya members. Ngerti maksud saya? Ada nggak orang jadi membersnya perusahaannya setan? Loh, saya tanya kok. Ada nggak orang yang jadi member perusahaannya setan? Loh, saya tanya ada nggak? Ya bukan saudara, Ustaz tersinggung. Ada orang tidak. Tersinggung. Saya tanya, ayo yang di Zoom, Instagram, Facebook jawab. Nanti dari operator saya akan baca. Ada nggak orang jadi membersnya setan? Ada. Iya. Terus kalau ada produk baru dikirimin, ditambahin. Kok nggak enak betul? Tapi itu ada. Siapa yang lebih percaya X, WhatsApp, ayo daripada kebenaran? Ngerti nggak contoh ini? Berapa banyak persahabatan jadi retak gara-gara ada orang kirim apps yang nggak bertanggung jawab. Betul? Apalagi dengan teknologi orang bisa jadi hackers, ya pakai nomornya orang, pakai Facebooknya orang, terus ngirimin macam-macam. Ngeri sekali. Nah, kalau ada di antara kita, ada yang ngomong, ada yang ngomong di sini tadi, ada yang ngomong? Enggak Enggak ada ya. Dengar. Jadi ketika setan tahu hebatnya hati, kalau dijaga tetap tulus, tetap kudus, maka kehidupan memancar dari orang itu. Nah, setan gak suka karena mereka itu sumber kematian. Maka tadi itu dilempar sampah-sampah. Saya punya istilah lain daripada member. Saudara percaya setan itu produksinya sampah itu banyak sekali. Betul tidak? Yaitu sampah-sampah kejahatan itu. Nah, karena mereka memproduksi sampah sebanyak-banyaknya, maka setan perlu tong sampah. Ngerti? Nah, setelah kita dengar ini, kira-kira siapa yang dianggap tong sampahnya setan? Yaitu orang-orang yang gak mau jaga hatinya. Pernah dengar istilah kuping tipis? Loh, pernah dengar kuping tipis? Dengarnya gosip tukang kuping. Iya, kuping tipis itu dengar apa aja dengar. Ada bahasa Belanda nggak istilahnya? Apa ya bahasa Belandanya? Terlalu. Ada ya? Nah, orang yang kupingnya tipis itu pasti jadi tong sampahnya setan. Bukan gak harus gosip, pokoknya apa saja dengan dipercaya, apa saja dipercaya. Ini suami istri bisa ribut besar loh, betul gara-gara itu. Maka itu saudara jujur, jangan ada yang jadi membernya setan. Nah, secara fakta, kalau saudara nggak suka jadi membernya satu perusahaan, saudara bagaimana? Putus kontak. Iya, putus kontrak, gampang, unsubscribe. Sudah putus.
Gak usah sayang-sayang. Kalau itu membernya setan. Amin kan gitu. Supaya hati ini tetap kudus. Dan tetap kehidupan yang memancar. Amin. Sejahtera, lega kalau hidup seperti enak, tenang, nggak macem-macem mikirannya enggak. Ayo, periksa. Bayangkan, kalau setelah dengar istilah ini, saya tanya, berarti kira-kira ada nggak orang nyimpen sampah? Kenapa? Nyimpen sampah yang dibuang setan tahun 80-an. Loh, ayo, saya ingin tanya, nggak usah tersinggung. Ya, berarti kira-kira ada nggak orang yang sekarang ini umurnya mungkin 50, ya 50-an kurang atau lebih, itu nyimpen sampah tahun 80-an nggak dibuang? Loh, bisa nggak saya tanya? Saya jawab. Bisa. Misalnya saudara 40 tahun yang lalu dari Indonesia pindah ke Holland. 3 hari sebelum berangkat tetanggamu maki-maki saudara. Misalnya sudah 40 tahun di Holland masih disimpan makian tetangga. Bisa nggak? Bisa. Nah, tetangganya sudah mati 35 tahun yang lalu. Ngerti? Coba jujur. Kita lupa buang sampah seminggu. Karena mungkin ketelatan bangun sehingga tongnya nggak dikeluarkan di pinggir depan rumah. Terus nggak diambil. Bukan cuma bau. Itu sumber penyakit. Ya lumayan kalau winter ini nggak terlalu daripada kalau sana. Saudara, yang sampah seminggu saja sudah membuat pengaruh besar di keluarga kita. Apalagi sampah tahun 70, 80, 90 masih disimpan semua. Nah, maka itu saya punya istilah. Manusia itu ternyata punya lemari banyak sekali, Ustaz. Ngerti nggak Ustaz? Punya almari banyak sekali. Maka itu orang yang nganggur dan jadi membernya setan. Begini pekerjaannya. Lagi santai, nggak ada apa-apa. Terus dia mulai melihat ini lemari tahun 70-an. Ini lemari tahun 80-an. Terus dibuka, oh ya ini dari mantan pacarku, oh ini dari, disimpan semuanya, ngumpul. Kenapa? Yesaya 43 ayat 18. Oh iya, jadi hati yang Tuhan buat yang baru. Dan jangan ingat-ingat yang dahulu. Oke, kita lihat ayat itu. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Dari Adi ini lihat ayat ini. Tuhan berikan janji yang luar biasa. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yesaya firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. They need, belum. They need an hint through her the burden and let me of what out edge is her skin. Jadi yang lama buang through her, yang dulu buang. Itu merusak hidup dan mengotori hidup. Ayat 19. Apa yang Bapak katakan? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Papa ngajak kita, ayo lihat.
Make it's news. Selalu baru. Yang Papa buat baru. Maka itu jangan kita izinkan si setan menipu kita untuk yang dulu, yang dulu, yang dulu. Papa sediakan yang baru buat kita. Nah, jadi kembali masalah hati. Apa yang kita simpan di hidup kita selama ini? Kalau kepahitan, kejengkelan, masalah kita kumpulin, kita simpan semuanya. Wih, hidup ini mengerikan sekali. Saya nggak tahu kalau di Belanda, tapi kalau di Indonesia lihat, biasanya orang apa yang suka bawain sampah kemana-mana? Wih, kantongannya sambil jalan. Maaf, saya cuma tanya orang apa itu? Pernah tahu toh maksudnya? Saya tanya kok, pernah tahu? Orang apa itu? Orang gila. Semuanya dibawain. Jadi bebannya makin lama makin berat. Maka itu hati ini jaga. Terus jaga. Ayat terakhir, nanti Pak Paul biar share. Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Apa sih yang Papa minta untuk kita dibalui? Ayo baca sama-sama bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Oke, stop dulu. Supaya aku ganti HP jalan kamu. Stop, ulang. 1, 2, 3. Supaya aku dibaharui di dalam roh dan pikiranku. Jadi yang Papa perbarui bukan wajah kelihatan tambah muda, enggak. Yang Papa perbarui bukan penampilan kita, enggak. Apa yang diperbarui Papa? Hati dan pikiran. Roh itu hati. Dat verjob dibuat mudah terus. Word door the geest van uw denken. Ya. Galatia 5 ayat 22. Ya. Nanti ini yang Tuhan berikan buat kita. Jadi Papa menyediakan setiap saat hati, roh, dan pikiran yang diperbarui. Saya punya istilah. Saudara yang suka pakai komputer, pakai handphone, apa jadinya kalau komputer saudara, handphone saudara nggak pernah di-upgrade dan nggak pernah di-update? Error, apa lagi? Apalagi bahasa Belanda sama ya? Upgrade apa? Sama ya? Lo serius lo saudara? Ini tadi malam anak saya itu meriksa HP saya. Apa istilahnya? Harus apa? Diupdate. Ternyata banyak aplikasi yang saya pakai itu nggak diupdate. Maka itu seringkali ganggu. Nah, saya diajar anak saya tadi malam. Nah, kenapa? Baru nenggolan? Kenapa itu? Ngomong apa? Kenapa? Tidak apa-apa, ayo sambil cerita. Karena nggak tanya apakah saya juga update-nya. Oh ya harus di-update. Betul. Saudara punya HP baru, ya, tapi nggak pernah di-update, nggak pernah di-upgrade, ya, jadi ganjal pintu. Jadi ganjal pintu, nggak bisa berguna. Ya, Elian yang orang IT pasti tahu itu ya. Nah, hebat sekali, apalagi yang pakai iOS. Waduh, kalau lupa update bisa nggak jalan gitu HP-nya. Pernah satu kali saya ketemu seorang ibu ya, dia memang umur 60-an. Suatu kali dia duduk dekat saya, itu bisik-bisik, kok dia tolong. Saya ini baru diberikan HP anak saya iPhone baru. Tapi kok dipakai sekarang?
Terus saya tanya, loh kenapa sih nggak tanya anaknya? Saya malu. Terus saya periksa, ya ampun, iOS-nya itu sudah ketinggalan jauh sekali. Loh Ci, masalahnya kita Ci ditambah update. Loh saya nggak ngerti. Maka itu ya, walaupun itu HP mahal ya. Begitulah hati dan pikiran yang gak diperbaharui. Sudah hang, lemot lagi. Gak bisa berguna untuk apa. Maka hal-hal baru, program-program baru yang ditawarkan gak punya arti di hidup ini. Ayo kita hidup seperti itu. Amin. Hidup yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita untuk terus diperbarui. Luar biasa. Ini saya cuma beri kesaksian ya. 26 Agustus 2022 yang lalu, anak-anak saya membuat acara yang sebetulnya saya nggak mau, yaitu sebuah acara untuk mensyukuri 50 tahun saya pelayanan. Kita khusus tahun ini. Nah, di antara beberapa pertanyaan dari teman-teman dan orang-orang yang baru kenal saya, pertanyaan ini, maaf ya saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa kalau Pak Daniel itu khotbah selalu ada hal baru, walaupun ayat yang dipakai sama? Ya karena nggak boleh tambahan baru. Firman Tuhan nggak boleh tambahan, nggak boleh dikurang, ya cuma itu. Kenapa? Ya kan? Nah saya bilang karena ini diperbarui terus. Alkitabnya yaitu berani nambah-nambahin ayat. Kita paling menulis dia hukum kan. Tapi kenapa ada hal baru? Ya karena ini roh saya, pikiran saya terus diupdate, diupgrade oleh Bapa di surga. Ya bahasa Belanda bagus verjong. Ya, terus dibuat muda. Usia boleh tua, tapi roh, hati dan pikiran baru terus diperbarui. Nah, maka hidup seperti itu gak akan membosankan. Amin. Jadi supaya Tuhan gampang ngatur kita harus apa? Ya, jaga hati, bersihkan hati, karena gak ada yang tahu. Cuma kita dan Tuhan yang tahu. Maka itu jangan kita jadi licik dan jadi jahat. Saya ulangi, jangan jadi licik dan jadi jahat. Supaya Tuhan bekerja lewat hati kita. Coba, zaman Maria hidup, walaupun manusia di zaman itu gak sebanyak sekarang, tapi pasti ada tuh beberapa gadis di zaman Maria hidup, kan gak cuma Maria sendiri. Betul gak? Kenapa Tuhan pilih Maria? Saya cari ayatnya, saya ketemu. Ini yang terakhir betul. Lukas 2:19. Maka itu kalau saudara ingin diperkenan seperti Maria, Lukas 2:19. Apa yang menyenangkan Tuhan buat hidup Maria? Tetapi Maria ngapain? Ayo baca ngapain? Menyimpan segala perkara itu. Perkara apa? Firman. Dia dapat pernyataan dari Gabriel, dia simpan. Dia cuma batin. Ya luar biasa. Dengar apa? Dia simpan firman di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi yang direnungkan Maria apa? Firman. Karena dia menyimpan firman dan merenungkan firman, maka siapa yang lahir lewat dia? Firman. Lu Yesus kan firman. Toh Maria keluarga Aldisuburga, semua hal-hal itu dia simpan di over, bacanya apa? Lavender in heart. Maka itu sekarang tanya, apa yang kita simpan di hati kita? Maaf saya beri contoh. Orang yang menyimpan kemarahan, dia melahirkan apa? Marah. Betul.
Orang yang menyimpan dendam melahirkan apa? Pembunuhan. Orang yang menyimpan iri hati di hatinya melahirkan kejahatan. Maka itu jujur siapa dan apa yang kita simpan di hati. Maka itu saudara, ketika saya tanya, Bapak kenapa kau pilih Maria? Kan zaman itu banyak gadis. Ayat ini yang muncul. Maria selalu menyimpan firman dalam hatinya dan merenungkan. Maka itu saya di sini menemukan arti kata Maria itu taat. Maka itu kalau ada yang punya nama Maria nggak taat, ganti Mario saja. Maria dibuang, saya begitu, ganti Mario. Hebat ya. Hari ini kalau Bapa di surga bisa menemukan firman di hati kita, oh hidup ini luar biasa. Amin. Jadi itulah kebenaran. Ada yang mau bilang. Ada yang mau bilang apa? Ya. Oh, dia bilang ini melati, katanya dia bilang hati itu pusat rahasia, penuh misteri. Hati kita yang tahu cuma kita dan Tuhan. Jaga hatimu sebab dari hati terpancar kehidupan. Jangan menyimpan sampah masa lalu. Tuhan memperbarui pikiran, hati dan roh kita. Tuhan bekerja lewat hati. Tuhan tidak suka orang munafik, tapi hati yang tulus. Amin. Ada komen dari Facebook saya. Ya. Siap berubah mulai hari ini? Betul ya? Harus ada perubahan dalam hidup kita. Sampai ketemu lagi nanti 24 Januari. Ayo,